Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas Luns teman-teman karena ada berita terbaru ya. Konon katanya ya, nanti Binance akan mengembalikan pembakarannya 100% kembali ya, karena kemarin sempat jadi 50%, tapi kali ini teman-teman 100%. Ini menarik. Mungkin bisa jadi main short ya buat teman-teman yang di future ya, bisa short di sini. Tapi sekali lagi tetap Dior ya. Dan sekali lagi konten ini buat teman-teman pemegang Luns atau Luns Army atau holder dari Luns ya, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ya, kita bahas harganya dulu. Untuk per hari ini teman-teman ya, dia turun 1,71% ya, sampai 1,78 ya, hampir 2% lah penurunan untuk hari ini. Tapi bagus ya, menurut saya bagus. Kenapa teman-teman? Karena minimal dia sudah di 18 ya, karena kemarin sempat di 11 ya. Jadi ini menurut saya masih masih boleh lah ya, masih bisa diterima lah ya. Dan untuk saat ini ya, time frame 1 jam ini masih kelihatan sideways teman-teman. Masih adem ayem ya, kita bisa lihat di sini orang masih takut masuk banyak, masih takut juga untuk menjual banyak ya. Ada beberapa yang menjual tapi nggak terlalu banyak ya, karena sedikit sekali candle kecil di time frame candle besar ya, sedikit sekali candle besar di time frame 1 jam ini ya. Dan kita langsung ke beritanya ya, karena Bitcoin juga kan teman-teman tahu masih nyungsep ya, masih nyungsep tapi nggak dalam sih, masih bertahan lah ya, masih stuck di 2800-an, di 28 ribuan. Sorry, di 22.800-an. Oke, Binance untuk mendukung peningkatan jaringan Terra Classic untuk mengembalikan 100% pembakaran biaya launch ya. Menarik, menarik. Kenapa ya? Kok kelihatan kurang konsisten ya si Binance? Tapi saya selalu percaya ya dengan strategi Binance. Oke, Binance mengatakan akan mendukung peningkatan Terra Classic Network ya dari dari V1.0 4 ke V1 ya 0.05 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, Binance pusat terbesar di dunia dengan volume perdagangan 24 jam telah mengumumkan dukungan untuk peningkatan jaringan Terra Classic yang akan datang ya dari V.104 saat ini ke level V1 ya 0.05. Menurut pengumuman hari ini ya, rantai dari Terra Classic akan ditingkatkan ke V1.05 ya. 0 apa O ini O5 ya, pada ketinggian blok 11 juta 543 teman-teman, atau sekitar di 14 Februari teman-teman. Pertukaran terbesar industri mengatakan perkiraan waktu hanya untuk referensi ya, untuk referensi pengguna. Jadi ini untuk tanggal 14 Februari ini hanya referensi pengguna. Jadi buat kalian yang mau short tetap ikuti berita dari Luns ya. Pertukaran terbesar industri mengatakan perkiraan waktu hanya untuk referensi pengguna karena ada kemungkinan bahwa peningkatan dapat dilakukan pada atau sebelum waktu dijadwalkan. Intinya bisa lebih cepat dari 14 Februari ya. Itu kenapa saya bilang ya mungkin kalian bisa short di sini buat yang jago di future teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Oke, Binance mengatakan akan menangani persyaratan teknis yang diperlukan untuk memutakhirkan ya, atas nama pemegang Luns di platform ya, menambahkan bahwa pengguna tidak perlu melakukan apapun, namun bursa mengatakan akan menghentikan setoran dan penarikan Luns dari ketinggian blok 11541 dan membuka kembali layanan setelah jaringan yang ditingkatkan stabil ya. Jadi mungkin akan ada maintenance ya untuk di loan sendiri, tapi ini tidak perlu, kalian nggak usah ngapa-ngapain ya. Contoh nih ya, kalian sudah di Binance ya, sudah ngehold loan kalian di Binance ya, sudah kalian nggak usah swap lah atau apalah atau transfer kemana dulu, nggak usah, diemin aja ya, karena di sini nggak ada pemotongan apa-apa, karena di sini hanya Binance hanya merubah untuk fee transaksinya ya. Dan di sini Terra Classic Network ya, V1 ya, ini V1 0.5 ya yang akan datang ya. Perlu disebutkan bahwa pemutakhiran yang dimaksud adalah bagian dari proposal 11310 ya yang dibuat oleh grup pengembang gugus tugas layer 1 bersama ya. Grup pengembang Terra Classic yang dipimpin oleh pengembang inti Profesor Edward Kim ya. Komunitas memberikan suara untuk mendukung proposal 11310 ya untuk memutakhirkan Terra Classic ke V1 all.5 ya. Saya jadi bingung baca ini.
Oke, proposal cenderung memutihkan jaringan Terra Klasik ya dari 4 ke 5 ya untuk memperkenalkan serangkaian perubahan termasuk memperkenalkan kode yang akan mempermudah pemutakhiran ya di masa mendatang. Jadi kelihatan sekali ya Edward ini apa ya cocok lah ya untuk mengembangkan Terra di komunitas ini teman-teman karena kinerjanya bagus ya. Selain itu pemutakhiran ya akan mengimplementasikan ya perubahan yang diminta oleh Binance untuk melanjutkan inisiatif pembakaran LUNS di bursa ya. Ingatlah bahwa pada tanggal 28 Desember kata Binance akan membakar 50 dari biaya perdagangan spot margin LUNS ya daripada 100% karena rencana pengembang Terra Classic untuk mencetak kembali atau minting ya, dia akan minting kembali pembakaran LUNS sebagai dana pengembangan ya, kira-kira seperti itu. Tapi di sini kembali lagi ya, dia si Binance melaporkan untuk maintenance untuk kembali ke 100% pembakaran ya. Pertukaran pembuatan serangkaian permintaan termasuk membuat dompet pembakaran LUNS ya untuk mencegah percetakan ulang LUNS yang dibakar. Pengembang Terra Classic mendengarkan dan mengakhiri percetakan ulang pembakaran LUNS ya, seperti yang dilaporkan bulan lalu. Binance mengumumkan dukungan untuk memutakhirkan yang mengakhiri percetakan ulang LUNS atau diminting. Betul sih, saya setuju dengan si Chess ya teman-teman, karena pernah dia katakan ya, pembakaran token ya, pembakaran koin itu bukan jalan satu-satunya untuk menaikkan ya, untuk menaikkan harga, bukan jalan satu-satunya. Ingat ya, bukan jalan satu-satunya. Tapi kalau kita berpikir usaha pembakaran menaikkan harga ya iya, tetap usaha, tetap diperhitungkan. Tapi itu bukan jalan satu-satunya ya, karena gini, walaupun Terra Classic ini dibakar ya, tapi kalau nggak ada yang beli sama saja nol ya. Ya kan, contoh lah Terra Classic ini atau LUNS ini supply-nya cuma 100 koin. Kalau nggak ada yang beli tetap harganya murah teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi tetap seimbang ya. Itu kenapa juga yang terjadi di SIBA, orang yang baru-baru di SIBA, yang baru-baru main kripto mengatakan oh kok dibakar terus ya, kok nggak naik-naik ya. Selama apa namanya, orang bakar ada yang menjual, orang bakar ada yang menjual ya, tetap apa ya, sirkulasinya tetap bisa dibilang draw gitu loh teman-teman. Jadi pembakaran itu akan semakin bagus jika ya pas pembakaran banyak orang yang beli juga ya, kira-kira seperti itu. Karena kembali lagi ke supply and demand ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk saat ini teman-teman, untuk di harga LUNS ini ya, coba saya ambil time frame 4 jam. Oke, ini masih dalam keadaan koreksi ya, masih dalam keadaan koreksi. Kalau kita lihat ada beberapa candle yang persis seperti ini ya. Nah, ini candle raksasanya ini teman-teman ya, ini bayangan dari candle ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ya. Berarti ada kemungkinan, mungkin ya, ada kemungkinan ya, sekali lagi ini sensitif, bisa terjadi pemompaan dalam short ya, dalam beberapa intinya short lah teman-teman ya. Dalam short mungkin dia akan naik karena beritanya bagus ya, tapi sekali lagi tetap dior ya, karena itu uang kalian ya. Jangan jadikan video ini sebagai acuan untuk kalian beli atau kalian menjual. Minimal ini menjadi referensi saja dan kalian dior kembali ya. Kira-kira seperti itu ya. Semoga sehat terus buat kalian semua, sukses selalu. Dan ingat teman-teman ya, untuk di koin micin selalu berpikir untuk jangka panjang atau koin murah ya, kira-kira seperti itu. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.